I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wearing that damn. Bitches on the line, and you know. Qoriroh Nur Anissa, NPM 2341185 dari kelas Manajemen 23D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tugas Matematika Bisnis. Fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi dan tabungan adalah dalam kehidupan sehari-hari, fungsi tabungan dan konsumsi merupakan dua hal yang tidak lepas dari kegiatan ekonomi, karena setiap masyarakat pasti akan mengalokasikan pendapatannya untuk keperluan tabungan dan konsumsi. Dalam ilmu ekonomi, pendapatan dilambangkan dengan tanda Y, sedangkan X untuk konsumsi. I adalah investasi. Bagi Anda yang ingin belajar, simak video ini sampai habis. Pengertian konsumsi dan tabungan membahas mengenai konsumsi dan tabungan. Emang tak akan bisa lepas dari namanya penghasilan. Hal ini dikarenakan hal tersebut memiliki keterkaitan. Konsumsi adalah kegiatan penggunaan barang dan jasa rumah tangga tujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penghasilan yang diperoleh memiliki kesamaan seperti konsumsi. Investasi berasal dari penghasilan. Perbedaan terletak pada kegunaannya. Investasi berasal dari penghasilan, disimpan untuk membuat pengolahan ruangan yang baik dan benar. Maka perlu memahami fungsi konsumsi tabungan terlebih dahulu. Dalam praktiknya, ada beberapa hal mempengaruhi fungsi konsumsi tabungan, diantaranya seperti ekonomi, kekayaan, penghasilan, suku bunga, kemampuan hemat, dan dana pensiun. Pertambahan asumsi dan tabungan meningkatkan apabila pendapatan juga bertambah. Dalam penerapannya ada 4 asumsi yang menunjukkan sifat khusus pada konsumsi serta berhubungan dengan fungsi konsumsi tabungan, diantaranya yaitu dalam mempertambahkan hidup terdapat jumlah konsumsi mutlak atau absolut meskipun tak memiliki pendapatan uang. Konsumsi memiliki hubungan dengan pendapatan yang dibelanjakan atau disposable income, itu C sama dengan F, YD. Konsumsi kan meningkat walaupun dengan jumlah sedikit. Apabila pendapatan yang siap, tanjakan juga meningkatkan proporsi kenaikan pendapatan porsi, kenaikan pendapatan untuk konsumsi yang siap dibelanjakan. Konsanta proporsi ini disebut kecenderungan fungsi marginal atau marginal propensity to consume MPC. Tujuan konsumsi ada 4. Mengurangi nilai guna barang, tahu jasa secara bertahap, menghabiskan nilai guna yang sekaligus memuaskan kebutuhan secara fisik, memuaskan kebutuhan rohani. Faktor perbedaan tingkat konsumsi. Faktor perbedaan tingkat konsumsi berbagai menjadi internal dan faktor eksternal. Antara lain A. Faktor internal, perbedaan tingkat konsumsi, pendapatan, usia, dan jenis kelamin, pola hidup selera. B. Faktor eksternal, perbedaan tingkat konsumsi, kebudayaan, lingkungan, harga. Contoh kegiatan konsumsi. Contoh konsumsi dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika sedang makan dan minum. Namun selain itu, contoh konsumsi juga bisa termasuk pemakaian barang
sesuatu gunakan baju dan celana. Beli kendaraan dan menggunakannya. Untuk berpergian, membeli setrika, gunakan untuk merapikan baju, nonton film bioskop di dekat rumah. Beli ayam untuk dijual di rumah. Makan. Pengertian fungsi tabungan dan konsumsi. Adapun pengertian fungsi tabungan adalah sebagai berikut. 1. Fungsi konsumsi. Fungsi yang merupakan yang menunjukkan atau memiliki hubungan antara konsumsi C dan pendapatan Y. 2. Fungsi tabungan. Fungsi tabungan merupakan fungsi yang memiliki hubungan antara tabungan S dan pendapatan Y. Adapun grafik fungsi konsumsi tabungan sebagai berikut. Rumus fungsi konsumsi dan tabungan yaitu 1. Fungsi konsumsi C sama dengan A ditambah BY. Syarat mutlak fungsi konsumsi yaitu nilai A sama dengan harus positif, nilai B harus positif karena C sama dengan tingkat konsumsi nasional, A sama dengan pengeluaran konsumsi pada saat kata nol atau autonomous consumption konsumsi otonom, B sama dengan MPC yaitu tambahan pendapatan yang digunakan untuk bahan pengeluaran. 2. Fungsi tabungan Y sama dengan C ditambah S, Y sama dengan A tambah B, YD ditambah S sama dengan Y dikurang A min B, YD. S sama dengan min A ditambah 1 dikurang B, YD. Syarat mutlak fungsi tabungan yaitu nilai A harus negatif, 1 dikurang B sama dengan positif. Keterangan S sama dengan tabungan, A sama dengan tabungan negatif. Apabila pendapatan sama dengan 0, 1 dikurang B, kecenderungan menabung marginal MPS YD sama dengan pendapatan yang dapat dibelanjakan. Contoh fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi memiliki persamaan C sama dengan 15 ditambah 0,75 YD. Pendapatan yang dibelanjakan adalah 30 miliar, maka berapakah nilai konsumsi aggregate dan berapa besar keseimbangan pendapatan nasionalnya? Penyelesaiannya, jika YD sama dengan 30 miliar, maka C sama dengan 15 0,7. Jawabannya adalah C sama dengan 37,5 miliar. Jadi, nilai konsumsi aggregate-nya sebesar 37,5 miliar. YD sama dengan C ditambah S atau S sama dengan YD dikurang CS sama dengan YD dikurang 15 ditambah 0,75 YD. S sama dengan 0,25 YD dikurang 15. Keseimbangan pendapatan terjadi bila S sama dengan 0, jadi 0 sama dengan 0,25 YD dikurang 15. 0,25 YD sama dengan 15. YD sama dengan 60 miliar. Fungsi tabungan representasi matematis dari bagaimana jumlah pendapatan yang diterima oleh rumah tangga yang mempengaruhi jumlah tabungan mereka. Dengan kata lain, fungsi ini menunjukkan hubungan antara pendapatan dan rumus tabungan. Fungsi tabungan matematis. Rumus dasar fungsi tabungan E sama dengan Y kurang C, di mana E sama dengan tabungan, Y sama dengan tabungan total, C sama dengan konsumen. Sekian, itu dia presentasi dari saya tentang materi fungsi konsumsi dan tabungan. Apabila ada kesalahan kata atau pengurangan materi, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.